Ketika langit membara dan sungai mengering, ketika badai datang lebih sering dan tak bisa diprediksi, banyak orang menyebutnya cuaca buruk. Tapi tunggu dulu, itu bukan hanya cuaca, itu adalah gejala dari krisis yang lebih dalam, krisis iklim. Dan hari ini kita akan mengupasnya bukan dari sisi mitos, melainkan dari sains, sistem ekonomi, hingga perjuangan masyarakat akar rumput. Secara ilmiah, krisis iklim adalah akibat dari pemanasan global, yaitu peningkatan suhu rata-rata bumi yang disebabkan oleh akumulasi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida di atmosfer. Sumber utamanya, aktivitas manusia, terutama sejak revolusi industri. Gas-gas ini berasal dari pembakaran batu bara, minyak, dan gas bumi yang digunakan untuk energi, transportasi, dan industri. Akibatnya, bumi memanas dan dampaknya menjalar kemana-mana. Cuaca ekstrem, naiknya permukaan laut, kerusakan keanekaragaman hayati, dan krisis pangan. Seringkali masyarakat disalahkan, disuruh kurangi plastik, hemat listrik, naik sepeda. Tapi kenyataannya, 100 perusahaan menyumbang lebih dari 70% emisi karbon global sejak 1988. Para pelakunya adalah negara-negara industri dan korporasi besar. Mereka mengekstraksi sumber daya secara brutal, dari hutan hujan Amazon, tambang batu bara di Kalimantan, hingga minyak bumi di Timur Tengah. Semua demi keuntungan. Mereka tahu dampaknya, tetapi tetap memilih diam atau bahkan menyebarkan disinformasi. Sebagai contoh, ExxonMobil sudah tahu soal risiko perubahan iklim sejak 1970-an. Tapi mereka memilih mendanai kampanye yang menyanggah sains iklim demi mempertahankan bisnis. Namun, tidak semua diam, ada yang melawan. Dan mereka datang dari garis depan, masyarakat adat, petani kecil, dan gerakan perempuan. Mereka bukan hanya korban, tapi juga pelindung alam. Masyarakat adat menjaga lebih dari 80% keanekaragaman hayati dunia di wilayah adat mereka. Namun wilayah ini terus digerus oleh ekspansi tambang, sawit, dan proyek infrastruktur. Sementara itu, gerakan ekofeminisme menunjukkan bahwa krisis iklim tak bisa dilepaskan dari sistem patriarki dan kapitalisme. Perempuan, terutama di selatan global, paling terdampak oleh perubahan iklim. Namun justru mereka yang pertama bertindak, memimpin protes, membentuk koperasi pangan lokal, hingga mengorganisir komunitas tahan iklim. Banyak pemerintah dan korporasi kini bicara soal solusi. Tapi, hati-hati, banyak dari mereka hanya ganti kemasan tanpa ubah sistem. Itu yang disebut greenwashing, seolah ramah lingkungan padahal tetap eksploitatif. Misalnya, tambang nikel dan kobalt untuk baterai kendaraan listrik seringkali merusak lingkungan dan mengusir masyarakat lokal. Apakah itu transisi energi berkelanjutan? Tidak. Jika tidak adil secara sosial, solusi sejati haruslah transisi energi berkeadilan. Artinya, pindah dari energi fosil ke energi terbarukan. Tapi juga harus adil bagi buruh tambang, masyarakat adat, dan kelas pekerja. Demokratisasi energi dikelola oleh rakyat, bukan korporasi. Pengakuan dan perlindungan wilayah adat, penguatan pertanian lokal yang berkelanjutan. Krisis iklim bukan sekadar soal cuaca buruk. Ini adalah krisis sistemik, buah dari ketimpangan, kolonialisme, dan kerakusan kapital. Namun, di tengah gelombang itu ada perlawanan, ada harapan. Dan harapan itu bukan datang dari atas, tapi tumbuh dari bawah. Dari mereka yang menjaga tanah, air, dan udara. Dari Anda juga yang sedang menonton ini dan memilih untuk peduli. Mari suarakan keadilan iklim. Karena bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk generasi mendatang. Jangan diam, edukasi diri, organisasi diri, dan mulai dari sekarang. Karena waktu hampir habis,